Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kepada seluruh peserta kajian ilmu syaraf Majelis Ilmu Al-Minhaj, pertama marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga di hari ini kita dapat melanjutkan kegiatan belajar kita di dalam mempelajari ilmu syaraf dengan kitab panduan 4 langkah membaca dan menerjemah kitab gundul karya dari Al-Ustadz Normal Abu Hilya Salsabila hafidhahullah. Kedua, marilah kita juga memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, di pertemuan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi tasrif istilahi dari al-fi'lu ats-tsulasi al-mazid bi thalatsati ahrufin dari wazan-wazan berikutnya. Sebagaimana yang disampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya bab ini terdiri dari 4 wazan pembahasan. Alhamdulillah kita sudah membahas satu di antaranya, yaitu yang mengikuti wazan atau pola istaf'ala yastaf'ilu. Dan insya Allah di hari ini kita akan membahas 3 wazan sisanya. Karenanya silakan simak dengan baik setiap pembahasan berikut. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk wazan kedua yang kita akan bahas adalah yang berpola if'a'ala yaf'a'ilu. Dan di sini perlu untuk diketahui terlebih dahulu bahwasanya untuk ziyadah atau tambahan huruf dari wazan atau fiil-fiil yang mengikuti pola if'a'ala yaf'a'ilu, itu yang pertama adalah pada huruf hamzah yang terletak di awal katanya. Kemudian kedua adalah pada huruf yang sejenis dengan ain fiilnya. Kemudian yang ketiga adalah huruf wawu yang terletak di antara 2 ain. Baik, sebagaimana pembahasan sebelumnya, sebelum lanjut ke pembahasan rincian tasrifnya, kita bahas terlebih dahulu terkait kandungan makna atau faidahnya. Dan di sini pada buku penulis hanya menyebut satu dari kandungan makna atau faidahnya. Dan insya Allah akan saya tambahkan satu lagi sehingga nanti akan menjadi 2 kandungan makna atau 2 faidah. Kita mulai dari faidah yang pertama sebagaimana yang disebutkan penulis, yaitu berfaidah lil mubalaghah, yaitu untuk menunjukkan sesuatu yang lebih. Sebagai contoh untuk kalimatnya, silakan perhatikan. Ihdaudaba Zaidun. Zaid membungkuk atau sangat bungkuk. Perhatikan di situ kata ihdaudaba merupakan kata kerja yang mengandung arti lil mubalaghah. Kedua, untuk kandungan makna atau faidahnya adalah li makna fa'ala al-mujarrad, yaitu menunjukkan makna yang sama dengan fiil mujarradnya yang polanya fa'ala. Sebagai contoh untuk kalimatnya, ihlawulat tamru. Kurma itu sangat manis. Perhatikan pada kata ihlawla. Ihlawla itu maknanya sama dengan hala.
hala artinya juga sangat manis. Dan kata kerja hala merupakan fi'il sulasi mujarad yang mengikuti wazan atau pola fa'ala. Itu di antara dua kandungan makna atau faidah dari wazan atau pola tasrif if'ala yaf'ailu. Silakan untuk dihafalkan dan juga untuk dipahami tentunya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab tasrif istilahinya. Baik, di sini sebelumnya saya akan sebutkan dulu untuk pola-polanya dari al-madhi sampai dengan al-majhul. Silakan untuk diperhatikan. Al-madhi if'ala, al-mudhari yaf'ailu, al-masdar if'i'alan, al-fa'il muf'ailun, al-maf'ul muf'alun, al-amr if'ail, anahi la taf'ail, makan zaman muf'alun, al-majhul uf'aila yuf'alu. Selanjutnya kita masuk ke contoh penerapan sebuah kata kerja ke wazan-wazan tadi yang sudah saya sebutkan. Dan di sini saya akan menggunakan kata kerja yang berbeda dengan penulis. Ya, jika penulis menggunakan kata kerja ihlaula, di sini saya akan menggunakan kata kerja ihsyaushana. Ihsyaushana artinya adalah menjadi kasar. Silakan perhatikan, kita mulai. If'au'ala ihsyaushana, yaf'au'ilu yahsyaushinu, if'i'alan ihsisanan, muf'au'ilun muhsyausinun, muf'au'alun muhsyausanun, if'au'il ihsyausin, la taf'au'il la tahsyausin, muf'au'alun muhsyausanun, uf'u'ila uhsyusina, yuf'au'alu yuhsyausanu. Selesai. Selanjutnya kita masuk ke wazan atau pola berikutnya dari al-fi'lu ats-tsulasi al-mazid bi thalatsati akhrufin. Ya, di sini untuk wazan atau polanya adalah if'alla yaf'allu. Sebelumnya penting diketahui bahwasanya wazan if'alla itu untuk tambahan hurufnya yaitu pada huruf hamzah yang terletak di awal, kemudian adalah huruf alif yang terletak setelah huruf ain, dan terakhir adalah huruf yang sejenis dengan lam fi'ilnya. Ya, di situ perhatikan tertulis ada tanda tasydid. Itu berarti menunjukkan adanya dua lam. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kandungan makna atau faidahnya. Ya, di sini disebutkan oleh penulis hanya satu, yaitu lil mubalaghah. Ya, yaitu untuk menunjukkan makna lebih. Ya, sebagai contoh untuk kalimatnya isfarrol mauzu. Pisang itu sangat kuning. Perhatikan kata isfarro di situ memiliki makna lil mubalaghah. Ya. Kepada para peserta, selanjutnya kita akan masuk ke bab tasrif istilahnya. Ya, tapi sebelumnya akan saya sebutkan dulu untuk wazan-wazannya atau pola-polanya. Silakan simak dengan baik. Kita mulai dari al-madhi. Untuk al-madhi wazannya if'alla, al-mudhari yaf'allu, al-masdar if'ilalan, al-fa'il muf'allun, al-maf'ul muf'allun, al-amr if'alla, anahi la taf'alla, makan zaman muf'allun,
al-majhul untuk yang madinya uf'ulla, untuk yang mudhoreknya yuf'allu. Monggo silakan untuk dihafalkan dari wazan-wazannya tadi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penerapan. Ya, kita gunakan sebuah kata kerja yaitu ihmarro. Ihmarro artinya adalah sangat merah. Baik, kita mulai. If'alla, ihmarro, yaf'allu, yahmarru, if'ilalan, ihmiraran, muf'allun, muhmarrun, muf'allun, muhmarrun, if'alla, ihmarra, la taf'alla, la tahmarra, muf'allun, muhmarrun, uf'ulla, uhmurra, yuf'allu, yuhmarru. Selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke wazan yang terakhir, ya, dari wazan al-fi'lu ats-tsulasi al-mazid bi ziyada salasati akhruf. Baik. Di sini untuk wazan atau polanya adalah if'awalla, yaf'awillu. Dan untuk wazan atau pola ini, untuk tambahan hurufnya adalah, yang pertama adalah pada huruf alif yang terletak di awal katanya, kemudian yang kedua dan ketiga adalah dua huruf wawu yang terletak setelah ain fiilnya. Ya, perhatikan di situ di atas huruf wawu ada tanda tasydid. Di situ menunjukkan adanya dua wawu. Ya. Baik. Kepada seluruh peserta silakan perhatikan, dan di sini untuk kandungan makna atau faidahnya, satu yang disebutkan oleh penulis yaitu lil mubalaghah. Ya. Apa artinya lil mubalaghah? Yaitu untuk menunjukkan makna lebih. Ya, sebagai contoh untuk kalimatnya adalah i'lawata Ahmad. Ahmad bergantung di pundak. Perhatikan. Atau contoh yang lain, misalkan kalimat ijlaw wadal ibilu. Unta itu berjalan sangat cepat. Perhatikan kata kerja ijlaw wada. Di situ bermakna lil mubalaghah. Selanjutnya kita masuk ke wazan-wazan atau pola-polanya. Saya akan sebutkan dari al-madhi sampai dengan al-majhul. Silakan untuk diperhatikan dengan baik. Al-madhi if'awwala, al-mudhari' yaf'awwilu, al-masdar if'awwalan, al-fa'il muf'awwilun, al-maf'ul muf'awwalun, al-amr if'awwil, anahi la taf'awwil, makan zaman muf'awwalun, al-majhul untuk al-madhinya uf'uwwila, untuk yang mudhari'nya yuf'awwalu. Silakan untuk dihafalkan. Baik, kita akan masuk ke contoh penerapan kata kerja ke wazan-wazan tadi. Ya, di sini hanya satu, sebagaimana sebelumnya. Di sini untuk kata kerja yang akan kita gunakan yaitu i'lawwata. I'lawwata artinya adalah bergantung. Baik, kita mulai. Silakan perhatikan dengan baik. If'awwala, i'lawwata, yaf'awwilu, ya'lawwitu, if'iwalan, i'liwatan, muf'awwilun, mu'lawwitun, muf'awwalun, mu'lawwatun, if'awwil, i'lawwit, la taf'awwil, la ta'lawwit, muf'awwalun, mu'lawwatun, uf'uwila, u'luwita, yuf'awwalu, yu'lawwatu. Selesai dari pembahasan tasrif istilahi
al-fi'lu ats-tsulasi al-mazid bisalasati akhruf. Silakan para peserta sekalian benar-benar banyak berlatih, kreatif dalam mencari kata kerja dari kata kerja yang mengikuti wazan-wazan atau pola-pola yang sudah kita pelajari sebelumnya, agar semakin mahir, semakin cakap di dalam mentasrif, sehingga lebih cepat di dalam menguasai ilmu bahasa Arab. Baik, Masya Allah, saya cukupkan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, zadakunallahu ilman wa fahman.